Serangan balik dari Myanmar nomor punggung 10. Ted Aung. Ada kita umpan yang sangat menarik di bawah. Ya, umpan yang sangat baik yang dilakukan Arhan, kemudian juga penyambutan dari melalui sundulan yang dilakukan oleh Rahmat, pemain yang kalau kita lihat di pertandingan pertama juga masih harus menunjukkan bagaimana kualitas yang dimiliki pemain yang diharapkan bisa menjadi mesin gol untuk timnas Indonesia di SEA Games kali ini. Pelatih asal Jerman dari Myanmar. Mari Myanmar melakukan tekanan. Zhou Winte, pemain yang sangat berpengalaman di SEA Games. Masih dia mendapatkan bola, belakang kembali, angkat langsung, gagal, ada Bagas. Kembali kotak penalti, Rizky Ridho menghadang tadi, baik tekanan dari Myanmar, Han. Nongsul. Pelanggaran apanya dilakukan Marcelo Ferdinand terhadap Zhou Winte, kapten ke-11. Zhou Winte salah satu pemain yang cukup menonjol ya, apa penampilannya ketika pertandingan menghadapi Timor Leste ya, bagaimana dia bisa menjadi mesin, dia menjadi kreator dan sekaligus pemain yang bisa mengancam pertahanan dari Timor Leste. Dan sejauh ini yang harus kita lihat adalah bagaimana Hampir saja terlepas dari pengawalan Rizky Ridho, peluang yang sangat berbahaya yang didapatkan dari Myanmar lewat kaki Karnain, terlepas Kumarov. sangat baik ya, bagaimana tadi juga kontrol dari Karnain, kemudian dia berhasil melewati Fernandes, sebuah tembakan, tapi Hernando dengan sangat cerdik tadi, cukup cepat bisa menghalau dan menutup ruang sempit untuk Karnain melakukan tembakan. Dalam penjuru pertama Myanmar lakukan sudah tinggi dan tengah berbahaya, biarkan saja langsung ke dalam pergangan penjaga gawang Hernando Ali Sultaniyadi. Penyelamatan yang sangat penting dari yang dilakukan oleh Hernando ya, sangat baik ketika dia menutup ruang, refleksnya juga cukup bagus untuk membuang bola. Pressure yang berbahaya yang sudah dilakukan oleh Myanmar, ruang terbaik Myanmar sampai menit ke-8 sekarang ini. Witan Sulaiman berputar-putar mencari rekan. Bagas pelanggaran lakukan terhadap Witan Sulaiman. Sedikit terlintas sudah ada chemistry di antara para pemain Indonesia. Sudah mungkin pengalaman bermain di pertandingan pertama melawan Filipina, jadi pengalaman yang sangat baik buat Indonesia di ajang ini. Ya, setidaknya memang mulai ada sedikit chemistry ya, meskipun kalau kita lihat juga masih ada ruang, kemudian bagaimana tadi ada keluar yang dimiliki oleh Myanmar, dan itu saya sangat berbeda sekali dan ketidaksiapan fokus ketika ada tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Di luar itu juga menurut saya juga secara kualitas di lini tengah, Myanmar juga cukup nyaman ketika mereka menguasai bola di lini tengah. Witan Sulaiman kuasai bola, pelanggaran dilakukan terhadap Witan Sulaiman, kapten ke-11 Zhou Winte yang juga bermain di SEA Games 2021. Pelanggaran seperti ini. Kartu kuning katanya buat yang Choso. Lebih ke pelanggaran yang dilakukan kepada Arhan tadi kan, kepada Witan Sulaiman kan juga diberikan. Hanya pergerakan dan juga salah satu pemain dari Myanmar, bahkan nomor 8 Ye Yin Pyo, nomor 19 nampaknya Nong Sul yang mendapatkan peringatan dari wasit Kedida dari Jepang. Masuk di menit ke-10, masih 0-0 Indonesia Myanmar. Myanmar bisa dibilang adalah Burma yang tertidur, atau raksasa Asia Tenggara yang tertidur.
Nah, Burma adalah raja Asia, bukan hanya Asia Tenggara, negara 60-70 Burma. Ya, dan mereka juga memang justru kekuatan lama ya, tapi setelah itu pelan-pelan penampilan mereka mulai tidak terlalu maksimal. Dan bebas Indonesia akan Pratama ada sekitar 6 pemain yang kotak penalti. Peluang sangat baik dari buat Indonesia. Akan Pratama karena sudah itu tidak keras. Itu tadi luar biasa Rizky Ridho. Tapi tandukan dan tendangannya tepat dalam posisi penjaga gawang Biotu. Ya, kita lihat bagaimana sangat baik Umar. Betul, ini adalah sebuah tendangan bebas yang sangat baik dari kaki kiri yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Kemudian Sumbulan yang cukup baik juga. Tapi saya memang tembakan yang terlalu pelan, tidak terkena sepenuhnya tadi dari kaki kiri. Betul, dan ini adalah pemain yang kemarin di laga pertama ketika menghadapi Filipina gagal mengeksekusi penalti. Biarkan gagal kita Karnain. Bola terlalu deras tadi, sulit untuk diraih oleh Karnain. Juga bermain saat melawan Timur Leste dengan istirahat yang lebih sedikit, tapi dia harus memanfaatkan ini bukan. Betul, kemampuan istilah recovery-nya ya, recovery Indonesia jauh lebih bagus dibandingkan dengan Myanmar. Dan yang menurut saya menjadi catatannya adalah bahwa menghadapi Timur Leste, Myanmar sebenarnya mereka sempat relax di babak pertama, tapi mereka baru melakukan intensitas meningkatkan permainan mereka di babak kedua sebelum akhirnya mereka bisa mendapatkan gol melalui tendangan sudut. Yang lari kepada Arhan Pratama ke belakang kembali. Yang lari main asal Persija Jakarta yang memiliki prospek sangat baik. Rizky Ridho. Terlepas kita pakai sekali kotak penalti. Angkat langsung Muhammad Sananta. Masih Sananta. Berjimbak 4 pemain dari Myanmar. Hasilnya tadi gagal dibuang lagi. Ini Myanmar kuasai bola. So Winze. Pelanggaran kita lihat terhadap So Winze tadi dari Arhan Pratama. Peluangnya sangat baik tadi Bu Maruf. Ya, lagi bagaimana tadi ada sebuah kecerdikan ya, umpan yang dilakukan oleh Ferrari ke sisi kanan dan tidak bisa diduga sama sekali oleh para pemain belakang dari Myanmar. Bagas juga melakukan akselerasi dengan sangat baik tadi. Tapi sayang kembali sentuhan yang dilakukan oleh Ramadan Sananta tidak sempurna sehingga kehilangan momentum. Alvera Dewangga. Ini Marcelo Ferdinand. Dewangga kembali. Masih menguasai sepenuhnya para pemain Indonesia. Bagas Kavaya naik ke atas. Angkat langsung di kotak penalti sangat baik. Ada Sananta, gagal di kiper. Luar biasa. Tidak offset tadi. Offside. Luar biasa lupa. Ya. Luar penampilan yang sangat baik, terutama sebuah tembakan keras tadi. Kita saksikan bola liar, tidak terlalu akurat, tapi kemudian bisa ditembak secara langsung tadi. Fajar Fatur Rahman luar biasa. Dengan torpedo tadi masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Kiai Piotu. Adalah Fajar Fatur Rahman asal Borneo FC. Alvera Dewangga tidak melanggar. Fajar kiri sangat cepat memasuki area pertahanan dari Myanmar. Witan Sulaiman, ada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino kembali Fajar. Masih gagal kini Dewangga. Terjebak dengan Zoe Winte, direbut oleh Zoe Winte, berhadapan dengan Arhan Pratama. Gagal kembali masih Zoe Winte. Lewati dengan mudah tadi pergerakan dari Arhan langsung. Sangat berbahaya 2 lawan 2. Kini membantu kita lihat. Umpan kepada Karnain, masih Karnain. Shooting yang sangat jauh dari sasaran. Sebenarnya kalau kita melihat para pemain Myanmar saat melawan Timor Leste, bagaimana penyelesaian akhir mereka tidak terlalu baik. Sangat kiri yang sangat luar biasa bagus. Bermain luar biasa sekali Muhammad Ramadan Sananta saat melawan Myanmar ini. Gol kedua Ramadan, gol ketiga Indonesia membuat skor 3-0 buat kumpulan sementara Indonesia. Kesalahan dari pemain Myanmar. Iya, satu pemainnya yang tidak turun ke belakang, tidak naik tadi
sehingga justru itu membuat posisi dari Ramadan Sananta dalam posisi offside meliuk melewati dua pemain dan kemudian melakukan tembakan dengan kaki kiri, tidak bisa diantisipasi sama sekali, tidak bisa ditepis sama sekali oleh penjaga gawang dari Pio Karena tindakan tadi oleh Nong Sur, ada Rehan Alif. Baca perlawanan shooting. Yang sangat cantik, luar biasa tadi. Tendangan torpedo dilepaskan oleh sang adalah Muhammad Fajar Fatur Rahman kepada sang Pio FC. Pemain kelahiran Biak ini mampu menaklukkan penjaga gawang Pio Tour untuk yang keempat kalinya buat Indonesia untuk bisa memperbesar keunggulan menjadi 4-0 buat Indonesia. Sedangkan Muhammad Fajar Fatur Rahman sendiri sudah mencetak 2 gol dengan si Gemini Pemalu. Ya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat berkelas, kemudian tembakan yang sangat berkualitas, tidak mendapatkan pengawalan, tidak mendapatkan tekanan, tembakan dari luar kotak penalti, terukur, terarah, dan kemudian menghujam keras ke dalam gawang dari Myanmar. 2 gol yang membuka peluang Indonesia, satu kaki Indonesia bisa dikatakan menapak Kita lihat Cho Sine satu gol dengan api Anda jatuh di kepala atas, masih akan lagi gagal tadi. Aumio sudah ke depan tadi, umpan kepada Autia adalah Aumio. Aumio masuk kepada Kunco namun gagal. Kini Raihan tadi ke belakang kepada Ferrari. Rizky Ridho, ada Bagas Kava, umpan langsung ke depan, sangat baik pada Raihan, gagalkan kita oleh Tain Al-Aum. Yeyipyo, masih Yeyipyo, terus didesak oleh Bagas Kava. Ada kita adu, masih kita di kotak penalti sendirian, kita adu, shooting gol! Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik dari kita Abu, sebuah proses gol yang sangat luar biasa. Membuat Indonesia menjadi unggul 5-0 pada kita Abu sendiri pun di Bayangkara memang tampil sangat baik dengan 18 kali penampilannya Bung Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana sebuah aksi Titan Agung setelah tadi sempat membuat satu peluang atau kemudian kehilangan satu peluang, sekarang lagi-lagi counter attack, kecepatan yang dimiliki, akselerasi 1-2 melewati satu orang belakang dan tembakan yang memang sangat baik yang membuat Indonesia unggul dengan skor 4-0. Gol pertama Titan bersama dengan timnas U23 sekaligus membuat dia mencetak sejarah karena adalah gol pertama kali setelah dia sempat membela timnas di uji coba menghadapi Lebanon. Umpan panjang dari belakang sangat cantik tadi dari Titan Abu pada asal Bayangkara membuat dia bebas sendirian dan bisa melakukan satu pelanggaran apanya dilakukan Mas Kabinan terhadap Zowin Teng, kapten ke-11. Zoe itu salah satu pemain yang cukup menonjol ya, apa penampilannya ketika pertandingan menghadapi Timor Leste ya, bagaimana dia bisa menjadi mesin, dia menjadi kreator dan sekaligus pemain yang bisa mengancam pertahanan dari Timor Leste. Dan sejauh ini yang harus kita lihat adalah bagaimana Hampir saja terlepas dari pengawalan Rizky Ridho, peluang yang sangat berbahaya yang didapatkan dari Myanmar lewat kaki Karnain, terlepas Kumaruf. sangat baik ya, bagaimana tadi juga kontrol dari Karnain, kemudian dia berhasil melewati Ferrari, sebuah tembakan, tapi Hernando dengan sangat cerdik tadi, cukup cepat bisa menghalau dan menutup ruang sempit untuk Karnain melakukan tembakan. Dalam tujuh pertama Myanmar lakukan sudah tinggi di tengah berbahaya, biarkan saja langsung ke dalam pergangan penjaga gawang Hernando Ali Sultaniadi. Penyelamatan yang sangat penting dari yang dilakukan oleh Hernando ya, sangat baik ketika dia menutup ruang, refleksnya juga cukup bagus untuk membuang bola. Pressure yang berbahaya yang sudah dilakukan oleh Myanmar, ruang terbaik Myanmar sampai menit ke-8 sekarang ini. Witan Sulaiman berputar-putar mencari rekan. Bagas pelanggaran lakukan terhadap Witan Sulaiman. Sedikit terlintas sudah ada chemistry rumah di antara para pemain Indonesia. Sudah mungkin dengan pengalaman bermain di pertandingan pertama melawan Filipina
jadi pengalaman yang sangat baik buat Indonesia di ajang ini, Bu Malu. Iya, setidaknya memang mulai ada sedikit chemistry ya, meskipun kalau kita lihat juga masih ada ruang, kemudian bagaimana tadi ada peluang yang dimiliki oleh Myanmar, dan menurut saya sangat berbahaya sekali, dan ketidaksiapan fokus ketika ada tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Di luar itu juga menurut saya juga secara kualitas di lini tengah, Myanmar juga cukup nyaman ketika mereka menguasai bola di lini tengah. Witan Sulaiman kuasai bola pelanggaran dilakukan terhadap Witan Sulaiman, kapten kesebelasan Zhou Winteng yang juga bermain di SEA Games 2021. Pelanggaran seperti ini. Kartu kuning katanya buat yang Choso. Ini lebih ke pelanggaran yang dilakukan kepada Farhan tadi kan, bukan kepada Witan Sulaiman, tapi diberikan. Hanya yang pertama dan juga salah satu pemain dari Myanmar, pakai nomor 8 Ye Pyo, nomor 19 nampaknya, Nong Sul, yang mendapatkan peringatan dari wasit Nida dari Jepang. Masuk ke menit ke-10, masih 0-0 Indonesia Myanmar. Yang malah bisa dibilang adalah Burma yang tertidur, raksasa Asia Tenggara yang tertidur. Nah, Burma adalah raja Asia, bukan hanya Asia Tenggara, negara 60-70 tahun. Ya, dan mereka juga memang justru kekuatan lama ya, tapi setelah itu pelan-pelan penampilan mereka mulai tidak terlalu maksimal. Dan bebas Indonesia, Arhan Pratama ada sekitar 6 pemain yang di kotak penalti. Peluang sangat baik dari buat Indonesia. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi dan sudah tadi, luar biasa Rizky Ridho, tapi tandukan dan tendangannya tepat pada posisi penjaga gawang Piotu. Yang tadi lihat bagaimana sangat baik Umaru. Betul, ini adalah sebuah tendangan bebas yang sangat baik dari kaki kiri yang dilakukan oleh Arhan Pratama, kemudian Subula yang cukup baik juga. Tapi saya memang tembakan yang terlalu pelan, tidak terkena sepenuhnya tadi dari kaki kiri. Betul, dan ini adalah pemain yang kemarin di laga pertama ketika menghadapi Filipina gagal mengeksekusi penalti. Kan gagal kita Karnaim, bola terlalu deras tadi, sulit untuk diraih oleh Karnaim. Juga bermain saat melawan Timur Leste dengan istirahat yang lebih sedikit, tapi dia harus memanfaatkan ini bukan. Betul, kemampuan istilah recovery-nya ya, recovery Indonesia jauh lebih bagus dibandingkan dengan Myanmar. Dan yang menurut saya menjadi catatan lain adalah bahwa menghadapi Timur Leste, Myanmar sebenarnya mereka sempat relax di babak pertama, tapi mereka baru melakukan intensitas meningkatkan permainan mereka di babak kedua sebelum akhirnya mereka bisa mendapatkan gol melalui tendangan sudut. Yang lari kepada Arhan, kiri Arhan Pratama ke belakang kembali. Yang lari, main asal Persija Jakarta yang memiliki prospek sangat baik. Rizky Ridho, terlalu meski dapat pada kotak penalti, angkat langsung Muhammad Sananta, masih Sananta, berjimbak 4 pemain dari Myanmar, Marcelo tadi gagal dibuang lagi. Ini Myanmar kuasai bola, Zhou Winteng. Pelanggaran kita lihat terhadap Zhou Winteng tadi dari Arhan Pratama. Peluangnya sangat baik tadi Bu Maruf. Ya, lagi bagaimana tadi ada sebuah kecerdikan ya, umpan yang dilakukan oleh Ferrari ke sisi kanan dan tidak bisa diduga sama sekali oleh para pemain belakang dari Myanmar. Bagas juga melakukan akselerasi dengan sangat baik tadi. Tapi sayang kembali sentuhan yang dilakukan oleh Ramadan Sananta tidak sempurna sehingga kehilangan momentum. Alvera Dewangga, ini Marcelo Ferdinand. Dewangga kembali. Masih menguasai sepenuhnya para pemain Indonesia. Bagas Kava yang naik ke atas. Angkat langsung di kotak penalti, sangat baik. Ada Sananta, gagal di posisinya. Luar biasa. Tidak offset tadi. Offside. Luar biasa lupa. Ya, luar penampilan yang sangat baik, terutama sebuah tembakan keras tadi. Kita saksikan bola liar
tidak terlalu akurat, tapi kemudian bisa ditembak secara langsung tadi. Fajar Fatur Rahman luar biasa. Dengan torpedo tadi masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Kiai Pio adalah Fajar Fatur Rahman asal Borneo FC. Alfredo Dewangga tidak melanggar. Fajar kini sangat cepat memasuki area pertahanan dari Myanmar. Peter Sulaiman ada masih lepas tidak, masih Marcelino kembali Fajar. Oh, masih gagal kini Dewangga dipaku dengan Zhou Winte, direbut oleh Zhou Winte, terhadap dengan Arhan Pratama. Gagal kembali masih Zhou Winte. Lewati dengan mudah tadi pergerakan dari Arhan langsung. Oh, sangat berbahaya. 2 lawan 2. Kini membantu kita lihat. Umpan kepada Okernay. Masih Okernay. Supir yang sangat jauh dari sasaran. Melenceng. Kalau kita melihat para pemain Myanmar saat melawan Timor Leste, bagaimana penyelesaian akhir mereka tidak terlalu baik. Menurut Myanmar bisa dikatakan sebagai sebuah kemenangan, tinggal mereka begitu ketika menghadapi tuan rumah Kamboja dan saat menghadapi Filipina, karena kunci tertinggi untuk di grup A ini adalah Indonesia. Bagi Indonesia kita lihat Rani Wangga menjemput bola. Dewangga adalah pemain yang sangat serba bisa. Ada 3 posisi yang bisa dijalankan oleh Dewangga. Ini Spirido, Ferrari. Di pertandingan ini sebenarnya Dewangga diharapkan dengan kemampuan kaki kirinya yang bisa melakukan kemudian akurasi passing dia juga cukup bagus tadi dalam beberapa kesempatan ketika dia mendapatkan bola dan bisa memindahkan bola ke sisi kanan atau ke sisi kiri. Situasi atau kemudian kemampuan yang sepertinya tidak terlihat ketika Ananda Rehan berada di sana. Anak sudah lebih murni sebagai menjegal pemain lawan, tetapi tidak kemudian memiliki kemampuan dari sisi mendistribusikan bola dengan baik. Oh, sangat baik dari Pasir Ferdinand ke kiri. Ada Arhan Pratama, pemburu Indonesia, pertahanan dari Myanmar. Nampaknya Myanmar benar-benar sangat menunggu apa yang dilakukan para pemain Indonesia, sangat berluasa para pemain Indonesia. Dan tadi ragu apakah memberikan umpan ke Ferrari atau ke Arhan. Balik kita lihat Fajar Fatur Rahman gagal tadi kena diblok oleh pemain dari Myanmar. Dan malah penampilan Fajar Fatur Rahman di awal-awal ini lebih baik dibanding Jack Kirsten. Iya, soalnya sudah di awal kan dengan kecepatan diharapkan dengan kecepatan mata tinggi ya, tapi ternyata dalam beberapa scene dia tidak terlalu maksimal. Sebenarnya di sini ada pergantian posisi karena kemudian Fajar Fatur Rahman bermain agak lebih dalam dan tidak boleh sebagai pemain. Witan Sulaiman dalam penjuru lakukan sudah pendek datangnya tadi Witan. Fajar Fatur Rahman kuasai bola, angkat langsung berbahaya. Oh, hampir saja diserobot tadi oleh sang Nathan. Ferdinand shooting dan gol. Alhamdulillah. Sujud syukur Indra Safri Bima Sakti menandakan kemenangan Indonesia atau unggul sementara Indonesia 1-0 atas Myanmar. Sebuah gol yang sangat cantik, tendangan poin dari Marcelo Ferdinand, sebuah gol yang benar-benar sangat cantik Marus. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kualitas dengan sangat tenang mendapatkan pengawalan dan mengeluarkan tembakan setengah full. Kita lihat pemain yang sangat muda, pemain yang muda selalu mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia, gol pertama ketika Indonesia mengalahkan Filipina, gol pertama ketika Indonesia sekarang unggul 1-0 menghadapi Myanmar. Kualitas, kelas, dan kemudian menjadi bukti bagaimana Marcelino adalah masa depan dari Indonesia, masa depan dari Garuda. Ya, 4 gol sudah diciptakan Marcelo Ferdinand di ajang SEA Games ini, termasuk SEA Games Vietnam masuknya, dan 2 gol di ajang. Kita supporter untuk menyanyikan lagu supporter mereka, dan juga ketika di ruang ganti juga diminta untuk menyanyi dan naik ke atas. Jadi saya pikir ini menjadi bukti bahwa Marcelino sudah mulai diterima secara penuh dan dia bisa menyatu dengan para pemain. Ferrari dari ke depan kepada Witan, kembali kepada Ferrari, masih cukup tenang
pertahanan para pemain Indonesia cukup rileks hadapi Myanmar. Sangat baik tadi pergerakan dari Rizky Ridho Dewangga. Entah siapa yang akan diberikan bola tadi oleh Dewangga. Sangat jauh dari posisi pemain Indonesia yang terdekat tadi. Bagas tadi sepertinya dalam posisi itu di sisi kanan, tapi Bagas masih agak setengah, jadi terlalu jauh dari banyak yang Dewangga. Putus di kepala Dewangga, kini ada Bagas. Masih Bagas. Sangat baik Bagas menjaga kaki Karnain. Suantet. Yayin Pyo. Garari. Oh, sangat baik Bagas. Asal Ferdinand masih sudah sangat cepat Marcelino. Pada sangat baik. Apakah terkejar? Terkejar sangat baik. Kita sudah. Oh, merah kah? Apakah kartu kuning? Sangat disengaja Bu Pak. Betul. Posisi dia sudah kehilangan, sudah kehilangan keseimbangan, kehilangan posisi, dan kemudian kita Sulaiman yang mendapatkan bola ya. Kita lihat. Keluar, 100%. Oh, jelas sekali ya. Jelas sekali kartu kuning, harus ada kartu ini. Dibiarkan saja, oh kartu kuning jelas. Karena advantage untuk pemilihan Sulaiman, advantage untuk Indonesia. Jadi bagaimana memang keras dari Marcelino ya ketika memberikan umpan terobosan sangat baik, sangat smart sekali, dan memang posisinya sangat cair ya Marcelino ya, tidak statis. Agak diberi kebebasan betul oleh pelatih Indra Safri. Dia bisa bergerak kemanapun ya, dan itu yang membuat pemain lawan juga sebenarnya sulit mendeteksi posisi dari seorang Marcelino. Ini mirip ketika awal-awal babak kedua ketika menghadapi Timor Leste, di mana Marcelino lebih diberikan peran yang lebih luas free roll ya. Sultanau Yayin Pyo terus mengawal dengan ketat pergerakan para pemain Indonesia. Terus Ridho namanya mendapatkan kawalan dari Sultanau. Suatan juga berada di kotak penalti. Bukan sudah masuk dong. Ditepis tadi oleh kawan. Pihak itu ada Dewa Tovani kini. Putar bola ke belakang kembali, Tovani ke belakang. Langsung pada penjaga gawang Hernando Arenda. Pemain yang tidak berani untuk maju terus. Ya, tidak berani melakukan pressure ya, padahal tinggal menekan penjaga gawang. Ada tadi Asna Ferdinand. Sangat confident para pemain Indonesia, lebih percaya diri. Tovani berputar ke belakang kembali kepada Bagas. Dewangga, Garari, Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Langsung ke depan. Marcelino Ferdinand. Arham Pratama. Balik kepada Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Cantik sekali Marcelino. Tadi dilakukan oleh Sintangkal di area kotak penalti. Indonesia benar-benar mendapatkan hadiah penalti dari wasit Jupe Lida. Pelanggaran dilakukan oleh Sintanau tadi. Di mana akses yang sangat cantik. Jelas penalti, sangat sembrono pergerakan dari Sintanau tadi Mumaruk. Dia ingin menghalau bola sebenarnya, tapi tapi cantik juga bagaimana posisi atau apa yang Dia dilakukan. kena kaki atau bukan rumah, tapi niatan yang melakukan pelanggaran itu harus pelanggaran. Betul. Kena. Tidak kena tadi. Pemain yang terkena bola harus kaki patah dulu. Bagaimana pergerakan pemain lawan yang melakukan gerakan berbahaya? Karena pemain lawan itu pelanggaran. Dan saya pikir memang itu kecerdikan dari seorang Marcelino ya, cerdik sekali Marcelino ya. Dia mengadvantage karena dia mungkin melihat posisi bagaimana ancang-ancang kaki tadi. Jadi mengambil kesempatan itu, dan ini adalah pemain yang berarti dia tahu bagaimana regulasi ketika di dalam kotak penalti. Advantage itu penting harus diambil. Ahmad Ramadan Sananta apanya ingin membuka skor atau memecah telur untuk tampil di SEA Games ini dan belum mencetak gol Bung. Betul, laga pertama tidak terlalu berkembang. Bukan saja bisa mencetak gol untuk gol yang pertama di SEA Games ini buat Ramadan Sananta. Siap Sananta, lakukan sudah dan masuk. Alhamdulillah.
Indonesia menggandakan kemenangan menjadi 2-0 untuk sementara ini di menit ke-30 atas Myanmar dan semakin membuka peluang Indonesia untuk bisa memimpin klasemen dan tentu saja melaju ke semifinal. Bung Maruf. Marhaban ya Rahman dan di daftar pencetak gol timnas Indonesia di ajang SEA Games 2023 dengan sangat tenang, kaki kanan melesakkan bola tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang Pierre Piotto tadi. Bagaimana tadi eksekusi yang sangat tenang menghilangkan ketegangan yang dialami sepanjang dia diturunkan dan sepanjang dia belum mencetak gol. Ramadan Serata Muda Saladai Kabupaten Lingga Kepulauan Riau cetak gol buat Indonesia lewat tendangan penalti. Sangat baik tadi eksekusinya, sangat tenang di sisi kanan penjaga gawang dari VIP2 dari Myanmar. Dan ini tentu saja ada kulit trik untuk pertandingan di babak pertama, Bung Maruf. Iya, sebuah awal yang sangat baik yang digelar oleh para pemain dari timnas Indonesia. Kombinasi mereka mulai berjalan, komposisi strategi bermain juga sangat berjalan dengan cukup bagus sejauh ini. Tapi memang kita tidak juga melepaskan bagaimana Myanmar pressingnya juga memang tidak terlalu berbahaya. Mereka bermain dengan ketakutan, mereka bermain dengan kekhawatiran, mereka bermain adalah bagaimana mereka tidak kalah dengan skor banyak atau mereka hanya sekedar ingin menahan imbang. Tapi justru itu yang membuat para pemain dari Myanmar ternyata ragu saat melakukan serangan dan memberikan keleluasan para pemain Indonesia melakukan press ke dalam pertahanan dan mencetak 2 gol di babak pertama sejauh ini. Ya, memang terlihat bagaimana Myanmar tidak terlalu leluasa dan agak sedikit gampang betul menghadapi Indonesia. Mereka perlu ragu-ragu ya, apakah berani menekan Indonesia atau benar-benar bermain bertahan. Tapi bermain bertahan malah menjadi malapetaka yang sangat-sangat merugikan buat Myanmar di pertandingan kali ini, Bung Maruf. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Hadi bahwa mereka agak ragu, serba tangguh ya. Mereka melakukan pengawalan dengan juga tidak, tapi mereka menjaga area mereka dengan baik juga tidak tepat karena beberapa kali ada bola rebound yang mengancam mereka, kemudian ada beberapa kesempatan pemain kita bisa lawan.